Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih Penyayang, yang sudah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Amin, 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 ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin, ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini akan saya sampaikan sedikit keterkaitan dengan surat Al-Hujurat, yaitu ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna allaha alimun khabir. Sadaqallahul adzim. Tafsir ayat tersebut ataupun makna ayat tersebut adalah, artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menjadikan kamu dari laki-laki dan perempuan, bapak dan ibu, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bermacam-macam umat, dan bersuku-suku, supaya kamu berkenal-kenalan. Sesungguhnya orang yang termulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Amat Mengetahui. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat tersebut jelas ya, kita sebagai manusia di muka bumi ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala bukan untuk saling bermusuhan ya, bukan untuk saling bermusuhan, tetapi supaya kita saling mengenal ya. Dengan kita saling mengenal tentunya banyak hal positif yang kita dapatkan ketika kita banyak mengenal seseorang. Juga Allah sampaikan bahwa orang yang termulia di antara kamu, kata Allah, adalah orang yang lebih takwa. Allah Maha Mengetahui dan lagi Maha Amat Mengetahui. Jadi orang yang paling mulia di antara kita, di antara semua makhluk di muka bumi ini, manusia khususnya, itu orang yang lebih takwa. Nah, kita tentunya tidak mengetahui siapa di antara kita yang lebih takwa. Untuk itu berbagai macam cara untuk bisa menjadi orang yang takwa. Sebenarnya apa yang menjadi pendengaran kita, penglihatan kita, dan apa yang kita rasakan itu semuanya bisa menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai misal ya, dengan adanya penglihatan, kita bisa melihat berbagai macam ciptaan Allah ya.
ada air, ada batu, ada kupu-kupu, ya, ada padi, ada burung, ada unta, ada matahari, dan lain sebagainya. Itu dapat kita lihat. Misalnya dengan adanya pendengaran, kita bisa mendengarkan berbagai macam, ya, beraneka ragam macam suara binatang, suara hewan, ya, dapat kita dengarkan. Dengan adanya pendengaran, ya, kita bisa mendengarkan ceramah dari orang lain, dakwah dari orang lain, ya, mungkin, ya, suara adzan, suara pengajian ataupun qiraat Al-Quran, dan juga mungkin senandung hiburan berupa lagu bisa kita dengarkan. Sedangkan kaitannya dengan apa yang kita rasakan, biasanya kita mampu merasakan manis, ya. Biasanya yang manis itu ya gula, madu, seperti itu. Kemudian ada yang pahit, ya, kita bisa merasakan pahit seperti obat-obatan itu biasanya pahit, ya, seperti empedu, ya. Merasakan bahagia, ya, ketika sehat, merasakan sakit ataupun menderita, merasa sedih, ya, dan berimbas sampai menangis, senang, tertawa, ya, kemudian merasa gelisah, merasa tenang batinnya, dan itu dapat kita rasakan, ya. Dan semuanya itu patutlah kita syukuri. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan air kita bisa belajar tentang ketenangan dalam hidup ini. Dari batu kita bisa belajar, ya, tentang ketegaran dalam menghadapi hidup ini, ya. Dari kupu-kupu kita bisa belajar mengubah diri, ya, yang semula mungkin kalau kupu-kupu dari telur, kemudian kepompong dan berubah menjadi kupu-kupu, ya. Perubahan dari kita, dari anak-anak, ya, kemudian remaja, kemudian dewasa. Tentunya perubahan-perubahan tersebut mengarah kepada yang baik. Dari padi, ya, kita bisa belajar rendah diri, karena hakikatnya padi itu semakin tua semakin merunduk, ya. Kalau kita melihat burung, ya, kita bisa belajar betapa dia bertawakal, ya. Pergi pagi, ya, pulang sore alhamdulillah mereka kenyang, ya. Dari unta, ya, kita belajar istiqomah di dalam hidup dan kehidupan ini. Jadi kalau kita istiqomah, insya Allah kita akan merasa tenang di dalam hidup dan kehidupan ini, ya. Dari sinar matahari, ya, betapa banyak manfaat yang kita peroleh dari sinar matahari. Makanya kita dari sinar matahari kita bisa belajar bagaimana hidup ini harus bermanfaat untuk orang lain, ya. Kemudian dari para sahabat tentunya kita belajar tentang mahabbah, ya, rasa cinta kasih kepada setiap makhluk, ya. Dari para nabi, dari para rasul kita belajar untuk dakwah ilallah, yang menyampaikan kebesaran-kebesaran Allah, kalimat-kalimat Allah, ya. Sebenarnya yang terasa ringan itu kalau kita melaksanakan perbuatan dosa, dan yang berat itu kalau kita mau beramal soleh. Kehidupannya seperti itu, ya. Kemudian yang jauh itu adalah masa lalu, yang dekat adalah kematian, ya. Untuk itu ya sama-sama, ya, kita persiapan diri, ya, karena hakikatnya hidup ini adalah sedang menunggu saat-saat kematian. Jadi kita harus hati-hati dalam mensikapi hidup dan kehidupan ini. Sudah berapa banyak bekal yang akan kita bawa untuk menghadapi lahir Rabbi. Mari kita tingkatkan terus iman takwa kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang
yang sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran tadi, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia yaitu orang yang paling takwa. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.